Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, di video kali ini kita akan membahas soal Dokai untuk JLPT N5 ya. Ya, ini adalah contoh soal dari soal yang sudah lalu tahun 2012. Kurang lebih nanti soalnya juga akan seperti ini gitu ya. Model-modelnya, bentuknya akan seperti ini. Ya, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Minasang biasanya yang pertama itu bacaan pendek biasanya gitu ya. Hai, oke kita baca dulu soal yang pertama ya. Wah, di sini watashi wa kyou tomodachi to kaimono ni ikimashita. Ya, di sini ada kata tomodachi itu kan teman ya. Kaimono artinya belanja ya. Kaimono ni ikimas ini artinya pergi untuk ya. Ini saya artikan nggak apa-apa. Karena ada ni-nya di situ, jadi itu mengandung makna pergi untuk belanja di sini ya. Kita tulis pergi untuk belanja. Nah gini ya. Ya. Jadi pergi kemana? Pergi untuk belanja minasang di situ ya. Hai. Jadi saya gitu ya, watashi hari ini kyo tomodachi to kaimono ni ikimashita. Pergi untuk belanja yaitu tomodachi to bersama teman. Lanjut. Sankagetsu mae ni ya, sankagetsu mae ni ini artinya apa? Sankagetsu mae ni minasang ada yang tahu? Ya, 3 bulan lalu ya, arti mae ni di sini lalu artinya sankagetsu itu 3 bulan gitu ya. Sankagetsu mae ni 3 bulan lalu mita eiga no DVD ga hoshikatta kara desu. Ya, di sini kita ngartikannya dari belakang ya, minasang. Jadi karena ya hoshikatta ini dari kata hoshi yang artinya ingin, ini adalah bentuk lampaunya ya. Jadi karena apa namanya DVD gitu ya dari sebuah film yang saya tonton 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa pergi belanjanya itu untuk apa ya? Karena di sini ada kata kara, karena berarti ini adalah alasan dari ininya minasang ya. Alasan belanja di sini ya. Alasan belanja. Kenapa dia belanja? Yaitu karena ingin ya DVD dari sebuah film yang ditontonnya bulan lalu, 3 bulan yang lalu, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Kata DVD wa ya, kata ini yang kaimashita ya, kata DVD wa, DVD yang telah saya beli, di sini bentuk lampau, kata DVD yang telah saya beli, tomodachi ya, gitu ya. Kemudian ane to issho ni mimasu. Mimasu artinya kan menonton gitu ya, melihat juga bisa. Saya tonton bersama gitu siapa? Ane. Ane ini artinya kakak perempuan gitu ya. Jadi saya nontonnya bersama Ane ya. Dan juga di sini disebutkan tomodachi yaitu teman. Jadi DVD yang dibeli di sini ya, DVD yang dibeli akan ditonton bersama kakak perempuan dan teman gitu ya. Oke. Baru kita ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Hai, kita baca watashi wa kyou nani o shimashita ka? Gitu ya. Watashi wa ini berarti menjadi subjek yang ditanya ya, minasang. Jadi si watashi itu gitu ya, si sayanya itu kyou hari ini nani o shimashita ka? Hai. Kalau kita lihat di sini kata kyo berada di sini ya, kita tandai minasang ya, hari ini kyo di sini nani o shimashita ka, apa yang dilakukan gitu ya, atau melakukan apa ya. Di sini kita tulis melakukan apa? Melakukan apa gitu ya. Hai, melakukan apa? Kyo nani o shimashita ka, melakukan apa hari ini gitu kan ya. Hai, kemudian jawabannya adalah ini pilihannya tomodachi to eiga o mini ikimashita. Tomodachi to eiga o mini ikimashita ya. Pergi untuk ngapain? Untuk sebentar saya ganti dulu. Mana dia? Pena kucika. Sorry. Ya, pergi untuk menonton film gitu. Eiga di sini film ya, bersama siapa? Teman ya. Tomodachi to eiga o mini ikimashita, menonton film atau pergi untuk menonton film bersama teman. Apakah benar di teks di atas ya, ada yang menyatakan bahwa ada yang tertulis bahwa dia pergi menonton bersama teman. Iya, kalau kita hari itu ya di kyo ini
Nggak ada ya. Q-nya itu bukan menonton. Sebenarnya Q-nya gampang, hari ini dia belanja gitu ya. Cuman kita lihat di sini apakah ada kata belanja? Tidak ada, minasang. Tidak ada kata belanja. Yang ada di sini nomor 2. Tomodachi to DVD o kai ni ikimashita. Pergi untuk membeli DVD bersama teman gitu ya. Hai, apakah benar di sini ada tomodachi to-nya? Benar. Kemudian di video kai ni ikimashita. Pergi membeli DVD. Di sini hanya di awal disebutkan belanja gitu ya. Nah, DVD-nya terpisah di sini. Apakah benar dia belanjanya untuk beli DVD? Ya, kalau kita lihat di sini karena dia sudah hoshikatta sebelumnya. Ini alasannya, minasang. Karena dia alasannya kenapa pergi belanja, karena dia menginginkan DVD yang dia tonton 3 bulan lalu. Berarti secara makna dia belanja hanya untuk atau tujuannya untuk membeli DVD ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ya, Egao mini masih langsung dicoret aja nggak apa-apa, minasang, biar cepat ya kan. Terus nomor 3 ini kan membeli juga, ya kan, membeli DVD. Cuman lihat bersama, ya, orang yang dilakukan itu bersama siapa? Di sini ada Ane. Apakah benar hari itu dia belanja bersama Ane? Tidak ya, tapi tomodachi. Anenya itu nanti kalau udah dibeli DVD-nya, barulah dia nanti nonton bersama Ane atau kakak perempuannya, gitu ya. Jadi 4 juga bukan. Hai, jadi jawabannya adalah nomor 2. Hai, lanjut ke soal nomor 2. Hai, ini masih pendek ya, minasang. Nah, boleh kita lihat dulu soalnya seperti apa sih gitu, boleh juga ya. Nah, kalau kita lihat soalnya adalah gambar ya. Gambar ya, berarti kemungkinan kita akan menebak gambar yang mana yang sesuai dengan teks gitu ya, kalau di Dokai. Oke, sekarang kita baca teksnya ya. Watashi no heya ni wa, gitu ya, di kamar saya, heya itu kamar kan, teburu ga hitotsu to, isu ga futatsu to, hongdana ga hitotsu arimasu gitu ya. Teburu artinya, ingat minasang, teburu apa? Ya, teburu artinya kursi, kursi. Meja ya. Teburu artinya meja. Ya, hitotsu apa hitotsu, minasang? Hitotsu artinya adalah satu buah ya, untuk bilangan benda itu pakai benda umum itu pakai hitotsu, futatsu, mitsu dan seterusnya. Di sini ada futatsu, 2 buah gitu ya. 2 buah, kan? Terus ini hitotsu lagi 1 buah gitu ya. Apanya nih? Teburunya hitotsu ya, berarti 1 buah. Isu apa isu? Ya, isu artinya adalah kursi ya. Kemudian hongdana, ya ini harus tahu kita kotoba. Hongdana artinya rak ya, atau apa namanya tuh? Rak buku atau lemari buku. Rak buku lah ya saya buat di sini. Baik. Jadi kursi teburu meja ada berapa? Hitotsu 1 buah. Kursi futatsu 2 buah. Kemudian rak buku 1 buah, gitu kan? Oke. Kemudian hongga takusang arimasu kara ya. Karena bukunya takusang apa? Takusang minasang? Ya, takusang artinya banyak ya. Jadi karena banyak hong itu buku, moto oki hongdana ga hoshi. Hoshi ini kan artinya tadi sudah kita bahas juga ya, ingin ya. Nah, jadi dia menginginkan apa? Hongdana, rak buku, oki. Ada yang tahu artinya oki? Ya, oki artinya besar. Ya, kemudian moto. Moto ada yang tahu minasang moto? Moto itu artinya lebih ya. Jadi moto oki berarti lebih besar. Jadi dia menginginkan hongdana yang lebih besar gitu ya. Oke, sekarang berarti kita pilih gambar yang kita lihat meja 1 buah, gambar 1, benar meja 1 buah, oke. Terus kursi di situ ada tadi 2 buah, gambar 1, ya ada 2 kursi, betul. Kemudian ada lemari 1. Benar lemari buku ada 1 di gambar 1? Tidak, salah ya, minasang, itu gambar 1, lemari bukunya ada 2. Berarti langsung kita coret aja ya. Lanjut nomor 2. Teburu 1 hitotsu betul, isu futatsu betul, hongdana futatsu lagi di sini ada 2 ya. Nggak cocok berarti, sementara tulisannya hitotsu. Oke, kemudian nomor 3 ada isu futatsu, teburu hitotsu betul, hongdana hitotsu benar ya minasang. Kita tahan dulu. Nomor 4 ini juga betul ya, sama hongdana sama-sama 1. Cuman di sini kita lihat lagi. Hongga takusang arimasu kara, karena bukunya banyak. Berarti
Kita cari gambar yang kursinya, bukunya yang banyak. Itu nomor berapa? Ya, yaitu nomor 3. Maka jawabannya nomor 3 gitu ya. Nah, bukunya banyak ini di sini. Bukunya banyak di sini. Sehingga dia menginginkan hongdana satu yang besar gitu ya. Supaya bisa menampung buku-buku ini. Makanya jawabannya nomor 3. Nomor 4 langsung kita coret ya. Bukan itu jawabannya. Hai, jadi jawabannya adalah nomor 3. Ya, ini sesuai teks ya. Jadi gambar mana yang sesuai dengan deskripsi teksnya, maka itu yang kita pilih. Hai. Oh, ini pertanyaannya belum kita baca tadi ya. Ima no heya wa dore desu ka? Ya, ima no heya. Heya yang sekarang yang dideskripsikan itu dore desu ka? Yang mana gitu ya. Hai. Yuk, nomor 3 sambang des. Ya. Kita baca instruksinya nih. Mori-san no sukue no ue ni Yamaguchi sensei no memo to hon ga arimasu. Ya. Jadi di atas sukue itu kan atas, ue itu atas, sukue itu apa minasang? Sukue ya meja, mori nama orang. Jadi di atas meja si Mori, saudara Mori, Yamaguchi sensei no memo itu catatan ya. Arimas, ada catatan dan hong yaitu buku dari Sensei Yamaguchi gitu ya. Hai. Mori-san ini berarti tujuan suratnya ya minasang. Jadi memonya maksud saya, tujuan memonya ke Mori-san. Kita baca ya. Kurasu de tsukau hon o Nakagawa sensei ni karimashita gitu ya. Tsukau di situ artinya apa minasang? Tsukau ya, tsukau artinya menggunakan gitu ya. Menggunakan. Hai, jadi kurasu de tsukau hon o Nakagawa sensei ni karimashita gitu ya. Jadi saya telah meminjam, karimas ini meminjam ya. Saya telah meminjam buku, meminjam dari siapa? Di sini artinya dari meminjam buku dari Nakagawa sensei ya, buku yang digunakan di kelas. Kurasu de tsukau hon. Jadi ini anak kalimat ya, buku yang dipakai di kelas gitu ya. Saya pinjam dari Nakagawa sensei. Jadi bukunya minjam nih. Terus go peji o 25 mai kopi shite kudasai. Kopi, tahu ya, kopi itu artinya memfotokopi. Tolong difotokopi apa? Yaitu halaman 5 gitu ya. Halaman 5, sebentar saya ambil dulu. Halaman 5 go peji, kemudian niju gomai sebanyak 25 lembar gitu ya. Jadi tolong di copy halaman 5 itu sebanyak 25 lembar. Kopi wa minami-san ni watashite kudasai. Ya, ini watashimasu artinya ganti lagi ya. Watashimasu ini artinya menyerahkan. Ya, watashimasu tolong serahkan kepada minami-san fotokopiannya gitu kan. Lanjut, hon wa watashi ga ashita kaeshimasu kara watashi no tsukue no ue ni oite kudasai gitu ya. Hon wa bukunya, watashi ga ashita kaeshimasu. Kaeshimasu ini apa minasang artinya? Ya, mengembalikan gitu ya. Kaeshimasu kara karena ya saya akan ngapain mengembalikan? Ini ada kata ashita besok ya, bukunya gitu ya. De watashi no tsukue no ue ni oite kudasai. Ini oite dari okimas minasang. Asal katanya okimas, saya ganti dulu bahasanya ya. Okimas yang artinya apa? Okimas di sini artinya yang meletakkan ya. Baik. Jadi tolong letakkan di mana? Di atas meja watashi no tsukue, di atas meja saya. Jadi bukunya di copy sebanyak 25 di halaman 5 saja gitu ya. Terus serahkan ke Minami ya. Kemudian diapakan lagi bukunya? Diletakkan di atas meja. Kenapa? Karena akan dibalikkan besok. Oke, gitu ya. Ingat. Lanjut ke pertanyaannya. Mori-san wa kopi o shita ato de hon o doshimasu ka? Ya, kopi shita ato de ini artinya setelah minasang ya. Baik, jadi setelah ngapain? Kopi shita memfotokopi si Mori-nya itu hon o doshimasu ka? Akan diapakan bukunya sama si Mori? Atau Mori, apa yang harus dilakukan oleh si Mori minasang? Ichiban ada kurasu de tsukaimasu ya, menggunakan di kelas. Mori tadi tidak itu ya.
Hai, Nibang, Minami-san ni watashimasu, menyerahkan ke Minami. Buku ya. Nah, sedangkan yang tadi yang diserahkan bukan buku ke Minami-san, yaitu fotokopian. Jadi nomor 2 juga bukan jawabannya ya. Nomor 3, Nakagawa sensei ni kaeshimasu, mengembalikan ke Nakagawa sensei. Oke, tadi ada kata mengembalikan di situ ya, minasan, ada kata mengembalikan, ini kaeshimasu. Kita tahan dulu. Nomor 4, Yamaguchi sensei no tsukue ni okimasu, meletakkan di atas meja Yamaguchi sensei, gitu ya, meletakkan di atas meja Yamaguchi sensei. Jadi ini kan semacam note dari sini, ini pengirim penulisnya yaitu Yamaguchi. Yamaguchi tadi kalau lihat di sini kita lihat itu sensei ya, Yamaguchi sensei nulis ke Mori-san. Jadi tulisan ini diperuntukkan kepada Mori-san, gitu ya. Nah, pertanyaannya si Mori-san itu besok setelah fotokopi apa yang harus dilakukan dia? Bukunya diapain sama si Mori, gitu ya. Hai. Ya, kalau kita lihat yang mengembalikan siapa, minasan? Watashi. Sementara watashi ini adalah ini ya, yang mengembalikan kan ini watashi ga ashita. Saya. Ini sayanya berarti kembali ke sini ya, ke yang nulis note ini yaitu Yamaguchi. Jadi yang mengembalikan adalah si Yamaguchi. Berarti bukan Mori. Berarti nomor 3 juga bukan. 1 tadi sudah bukan ya. 2 juga bukan, 3 juga bukan. Maka jawabannya adalah nomor 4. Ya. Apa? Yaitu meletakkan di atas meja Yamaguchi sensei. Nah, ini dia ada di sini kan. Watashinya kembali ke Yamaguchi sensei. Watashi no sukue no ue ni oite kudasai. Tolong letakkan di atas meja saya, gitu ya. Jadi tugas si Mori setelah memfotokopi bukunya diapain? Yaitu letakkan di atas meja sensei. Udah, itu aja tugasnya ya. Jadi hati-hati, ini kata watashimasu nih ya, ini mengecoh, tapi perhatikan ini pertanyaannya hong ya, bukan kopi, jadi harus hati-hati minasan ya. Hai, termasuk ini yang kaeshimasu. Ini juga penting ya, kalau ada notes tulisan di atas ini sang, ini berarti kepada minasan, di bawah ini penulisnya. Ini juga penting, kalau nggak tahu ini jawabnya pasti akan nomor 3 terkecohnya itu ya, padahal bukan ya, itu jawabannya nomor 4. Jadi perhatikan ya, kalau ada notes siapa yang nulis dan untuk siapa ditulis ya. Hai, kita coba lanjut ke nomor 30. Soal nomor 30. Wah, ini agak panjang minasan ya. Hai, soal nomor 30. Sebentar, kita kecilkan sedikit. Oke. Nah, soal nomor 30 ya. Ini teks yang agak panjang, biasanya menanyakan yang digaris bawahi. Oke, di sini yang digaris bawahi adalah kata komarimashita. Ya, apa artinya komarimashita minasan? Komarimashita itu ya bisa diartikan apa ya, semacam bingung, kebingungan ya. Kebingungan, kesusahan juga bisa ya, kesusahan, artinya agak banyak nih komarimasu. Nah, yang ditanya adalah komarimasu. Kita lihat pertanyaan detailnya apa? Doste komarimasu taka ya. Kenapa dia bingung, kebingungan atau kesusahan gitu ya. Nah, kalau ada kalimat doste atau kenapa pertanyaannya, berarti sebenarnya itu jawabannya nanti kemungkinan ada di kalimat sebelum tulisan ini minasan, jangan setelahnya. Biasanya sebelum. Berarti kita perlu membaca kalimat sebelum yang digarisbawahi, kata yang digarisbawahi. Sebelumnya kita harus baca gitu ya. Oke, berarti kita perlu membaca dari atas. Kino no yoru wa ya, kemarin malam gitu ya. Osoku made shigoto shimashita ya. Osoku ini artinya apa? Sampai larut malam ya. Sampai larut malam. Osoku made itu sampai larut malam. Shigoto o shimashita. Shigoto itu pekerjaan ya. Shigoto o shimashita. Totte mo tsukaremashita ya. Tsukaremashita artinya lelah atau capek ya. Hai, totte mo tsukaremashita, sangat lelah. Shigoto no ato, ya ato tadi sudah saya tulis artinya sebelumnya, yaitu setelah. Shigoto no ato, setelah kerja. Densha de kairimashita. Densha apa? Densha minasan? Ya, densha itu kereta, kairimashita pulang. Jadi pulang, de ini menggunakan ya untuk transportasi atau alat. Jadi densha de kairimashita, pulang dengan densha atau menggunakan densha kereta. Oke, udah ketemu apakah alasan komarimashita sudah ada di situ? Sepertinya belum minasan. Belum mengarah ke komarimashita. Lanjut. Ie no chikaku no eki de ya. Ie no chikaku no eki. Eki artinya ya stasiun, chikaku artinya dekat, ie rumah. Jadi stasiun yang ada di dekat rumah saya gitu ya.
Densha o orimashita. Saya orimashita ini artinya turun ya. Hai, saya turun dari kereta di stasiun dekat rumah saya. Gitu ngartikannya ya. Soto wa ame deshita ga, soto ya, soto itu di luar, ame deshita ga ya, hujan gitu ya. Watashi wa saya, kasa ga arimasen deshita. Ya, kasa, apa kasa minasang? Ya, kasa artinya apa? Payung ya. Kasa ga arimasen deshita. Saya tidak punya payung atau tidak membawa payung atau tidak ada payung. Totemo komarimashita. Saya sangat kebingungan. Sudah kejawab kenapa bisa kebingungan? Iya, gampang ya. Sudah kejawab. Kenapa kebingungan? Karena ya tidak ada payung, desne. Berarti langsung aja kita nggak usah dibaca ke bawah. Kalau sudah ketemu, langsung kita lihat. Kalau kita sudah yakin ada, kita cek dulu opsinya. Apakah benar-benar ada di pilihannya. Kita lihat nomor 1, Ichibang. Osoi jikang ni eki ni suita kara ya. Ini karena suita ini artinya sampai, atau tiba. Sampai tiba. Jadi karena tiba di stasiun di waktu yang lambat atau lambat gitu ya, tidak sesuai waktu. Bukan ya. Ini Bang, kita coret aja langsung kali ya. Kita coret aja. Kemudian nomor 2, shigoto ga takusang takara, karena banyak pekerjaan, tidak disinggung pekerjaan sama sekali. Karetanya aja disinggung tapi nggak disebut banyak atau enggak. Yang tadi kan ya. So, ini nggak disebut banyak. Lanjut, berarti bukan. Nomor 3, totemo tsukareta kara. Sangat capek. Ya, benar, ada sangat capek di sini. Cuman ini bukan alasan komarimashita kan ya. Cuman kondisi dia memang capek. Nah, barulah di sini nomor 4, kasaga nakata kara. Nakata ini tidak ada bentuk lampaunya ya, karena ini kan ceritanya cerita lampau minasang. Baik. Jadi kasaga nakata kara, karena ya tidak ada payung, makanya dia komarimashita di sini ya. Hai, jadi jawabnya begitu minasang. Lanjut ke 31, masih di teks yang sama. Nah, kita baca lagi teksnya pilihan atau soalnya boleh. De watashi wa ashita dou shimasu ka? Watashi. Jadi si watashi berarti si penulisnya ya. Watashi wa ashita dou shimasu ka? Dou shimasu ka ini harus ngapain atau gimana gitu. Saya ashita besok dou shimasu ka? Apa yang saya lakukan? Apa yang dilakukan? Dilakukan gitu ya. Ya ashita dou shimasu ka? Besok apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, berarti kita baca lagi nih sampai yang menyinggung kata-kata ashita minasang. Coba ashita di mana ashita? Nggak muncul. Berarti kita baca lagi, lanjutkan ya. Mau nggak mau kayaknya ya. Eki no hito ga watashi o mite gitu ya. Eki no hito, orang stasiun gitu ya, mungkin pegawai stasiun. Watashi o mite, melihat saya. Ano hako no naka no kasa o tsukatte kudasai. Tsukatte kudasai kan artinya menggunakan, tolong gunakan, silakan gunakan apa payung gitu ya. Silakan gunakan payung di kotak atau di dalam kotak itu gitu ya. Jadi ada payung di dalam kotak, tsukatte kudasai, silakan digunakan. To imashita mengatakan demikian gitu ya. To imashita ini mengatakan ya. Hako no naka ni wa, di dalam kotak gitu ya. Kasaga sambong arimashita ya. Sambong ini tiga buah untuk yang benda panjang ya. Hai, payung ada 3 buah. De watashi wa in desu ka to kikimashita ya. Kemudian saya gitu ya. In desu ka, boleh gitu ya. Bolehkah gitu ya. To kikimashita, bertanya. Ini yang kikimashita yang artinya bertanya ya, bukan yang mendengarkan tapi yang bertanya. Kemudian dia nanya gitu, memastikan, apa nggak apa-apa gitu ya. In desu ka? Lanjut, eki no hito wa, kemudian orang stasiun atau pegawai stasiun katakan demikian. Are wa gitu ya, itu adalah minna no kasa des. Ini kalau di dalam kurung begini berarti ini istilah ya minasang. Itu adalah sebutannya payung minna no kasa, payung semuanya. Berarti artinya semua bisa make gitu ya. Okane wa irimasen. Irimasen ini artinya yang dari kata irimas, butuh. Berarti irimasen tidak butuh. Tidak butuh apa? Yaitu okane, tidak butuh uang gitu ya. De ashita ano hako ni kaeshite kudasai. Kaeshimasu tadi sudah ada di soal sebelumnya, yaitu mengembalikan. Ya, tolong kembalikan ke kotak itu ano hako. Kapan? Ashita. Nah, di sini baru muncul kata ashita ya. Nah, kita curiga ya, harus dibaca serius. To imashita, mengatakan demikian si pegawai stasiunnya.
Watashi wa, kemudian saya, wakarimashita arigatou gozaimasu to itte, kemudian saya mengatakan terima kasih, saya mengerti, kasao karite kairimashita, ya. Kemudian dia pulang dengan meminjam payung, terus pulang. Kasao karite kairimashita. Jadi besok apa yang dilakukan oleh Watashi minasan, kalau kita lihat tadi sudah jelas ya. Besok itu dia disuruh ngapain tadi di sini? Yaitu kaeshimasu, mengembali di sini. Kaeshimasu yang mana? Di sini kaeshimasu. Ya, kaeshite kudasai ini dari asta. Ya kan? Hai. Berarti di sini yang mana minasan yang kata mengembalikan? Apakah kasao hakono naka ni iremas? Iremas ini artinya memasukkan. Kita tulis dulu di sini memasukkan. Hai, memasukkan payung ke dalam payungnya memasukkan payung ke dalam kotak ya. Kemudian 2, kasao eki no hito ni watashimasu, menyerahkan ya, watashimasu ini menyerahkan payung kepada orang stasiun nih, nggak cocok ya, nggak ada disuruh tadi untuk menyerahkan. Kemudian okane o hako no naka ni iremas, memasukkan uang ke dalam kotak. Sedangkan uang tadi di sini kita lihat irimaseng ya, nggak butuh, jadi salah juga. Kemudian okane o eki no hito ni watashimasu. Okane berarti langsung salah, nggak usah diisi karena dibilang irimaseng. 3 dan 4 udah pasti mustahil minasan. Tinggal 1 dan 2. Ya, tadi payungnya bukan ke orang stasiun ya, tapi hakono naka yang jadi kunci di sini. Memasukkan berarti sama dengan mengembalikan gitu ya. Maka jawabannya nomor 1. Ini Bang masih salah karena bukan ke orang. Ini kinu itu bukan, tapi di sini kita lihat tadi kok mengecil ya. Ya, kalau kita lihat di sini hakoni ya di dalam kotak, silakan kembalikan ke dalam kotak. Oh, yang ini ya, sorry. Yang ini. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ichiban yaitu memasukkan ke dalam kotak ya si payung itu. Oke, itu yang dilakukan si Watashi besok. Dan bukan lanjut ke nomor 32, ini terakhir kayaknya ya. Saigo kana. Nah, di soal JLPT itu minasan hati-hati ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir semua level ya, dari N5 sampai N1 itu ada soal yang nggak tahu kenapa ya, itu gambarnya pasti diletakkan terakhir, terus soalnya itu sebelumnya. Seperti ini, lihat. Jadi di di ini soal yang ini ada instruksinya nih. Ini ada instruksinya. Jadi kadang-kadang soalnya di sebelah kiri, teksnya di sebelah kanan gitu ya. Ini misalnya. Soalnya di sini, tapi gambarnya di belakang terakhir gitu. Jadi ini kadang bisa lupa ya. Saya dulu pernah berapa kali ya. Saya nggak tahu saya ini jawabannya di mana. Ini ada teks tapi nggak ada soalnya. Ternyata soalnya ada di sini minasang. Ya, di sebelah, jadi dicek ya, itu biasanya bagian terakhir ya. Nah, ini juga sama. Ini pertanyaannya ada di sini, pilihan jawaban ada di sini, tapi yang ditanya atau objeknya itu di sini. Ngerti ya? Oke, sekarang kita berarti ini mau nggak mau harus baca dulu pertanyaannya apa ya. Arakiade ya, toireto pepa ya, toireto pepa to niku to yasai o onaji hi ni kaitai desu. Nah, agak repot ini ya. Kita artikan satu-satu dulu. Arakia ini nama tokonya. Kalau kita lihat, minasang Arakia, coba benar nggak ini toko Arakia? Ya nih, ya. Jadi nggak usah diartikan. Nama toko itu berarti ya. Arakia toileto peppa, ini tisu toilet. Toileto peppa to niku, ya niku apa minasang? Niku adalah daging, daging. Kemudian yasai, tau lah ya, sayur. Ya, ini saya tulis ulang aja, nggak apa-apa ya. Sayur. Kemudian ada onajishi, ya. Di hari yang sama, kaitai, ingin membeli. Ya, ingin membeli di hari yang sama, yaitu ada sayur, daging, dan tisu toilet, gitu ya. Itsu ga yasui desu ka? Mana hari apa yang murahnya, gitu ya. Ya, jadi kita langsung saja kita perhatikan untuk kata-kata tisu toilet, niku dan yasai, kemudian kata yasui. Kita tandai itu minasang. Di hari apa? Nah, ini pilihan jawaban ada dua ya, hari-harinya ada 2, ya kan? Ada to di sini. Berarti kita punya 2 opsi hari ya. Coba kita cek di sini. Langsung kita pertama tadi masih ingat tisu toilet toireto peppa. Apakah di nomor bagian awal ini ada dibahas toireto peppa minasang? Ya ada ya, ini kita tahan dulu. Niku yasai belum ada, yang ada 1 yaitu gula. Berarti kita tandai sedikit untuk toireto peppa.
Gambar kedua, ya, untuk keterangan waktu yang kedua ini, yang murah juga, Yasui. Apakah ada Toyota Peppa Niku Yasai? Arimaseng, langsung ini nggak usah diperhatikan. Itu pengecoh. Lanjut berikutnya. Maishu Yasui. Maishu ini kan setiap minggu ya. Kita lihat fokus hanya ke Niku Yasai Toyota Peppa. Ya kan? Ichiban ini Kudamono Sakana Jusu. Nggak ada. Tofu Niku Yasai. Ada. Ini Niku, ini Yasai. Terus bagian 3, pang gyunyu sakana yasai. Yasainya ada, tapi tidak bisa dibeli bareng dengan niku. Nah, kita tadi diberi opsi 2 hari ya, minasang. Di opsi jawaban ada 2. Maka niku yasai berarti hari apa ini? Hari suyobi, hari Rabu, dan mokuyobi, hari Kamis. Tandai ya, Rabu dan Kamis untuk niku dan yasai. Sedangkan untuk Toyota Peppa di sini ada opsi yang agak lumayan ini, ada opsi ini Getsuyobi dan ini sampai ke sini. Itu untuk opsi Toyota Peppa. Berarti nanti mungkin kita ambil satu saja, tanggal 14 dan tanggal 11 bulan 6. Kita lihat di sini minasang. Nah, tanggal 11 bulan 6 salah satunya berarti sudah, sebenarnya salah satu tanggalnya kita cek langsung kita tandai. Tanggal 11 bulan 6 yang di mana minasang? Ini kan semua bulan 6 semua nih. Yang tanggal 11 cuman yang A kan ya. Yang A di sini kan. Yang A, tanggal 11 ya, sorry, mati saya. Tanggal 11, ya, tanggal 11 dan tanggal 14, nggak ada ya. Oke, kita tandai dulu ya, nomor 1 ini ada, apakah benar? Terus, tapi kita lihat, untuk Niku Yasai apakah cocok dengan tanggal yang itu, karena kan harus hari yang sama. Niku dan Yasai itu hari apa ini? Rabu dan Kamis. Kita lihat Rabu dan Kamis apakah benar di nomor 1? Ternyata tanggal untuk pertama benar ya. Toyota Peppa bisa dibeli di sini. Cuman ini enggak, tanggal ini salah. Berarti nomor 1 bukan. Berarti nggak bisa beli di sini. Jadi karena harinya harus matching ya, salah satunya harus matching. Oke, ya kan kita lewatkan. Oke, berikutnya bulan 6 tanggal 13. Apakah ini termasuk bisa? Ini kayaknya pertama Toyota Peppa ya yang jadi fokus. Kita langsung ke Toyota Peppa. Apakah tanggal 13 ada kemungkinan bisa beli Toyota Peppa dengan harga murah? Ya, kalau kita lihat di sini rentangnya kan tanggal 11 dan 14. Berarti 11, 12, 13, 14 bisa. Oke, berarti ini masih bisa ya. Nomor 2 kita tandai dulu, tanggal 13 masih bisa beli tisu murah. Itu apakah daging dan sayur bisa dibeli di ini? Ini ditandai cuman hari tanggal 14 hari apa ini? Hari Kamis ya. 14 hari Kamis. Kita lihat hari Kamis apa? Iya, hari Kamis di sini masuk untuk tadi Niku dan Yasai, dan kebetulan hari Kamis itu masih masih dalam periodenya si Toyota Peppa minasang di sini. Ya kan? Tanggal 14. Ya kan? Betul kan? Di sini tanggal 14 hari hari Kamis, dan tadi Yasai dan Niku cuman bisa murahnya Kamis dan hari apa tadi ya? Rabu ya. Jadi ini jawabannya ya, nomor 2. Nomor 6 ini Toyota Peppa udah lewat tanggal, nggak bisa beli murah. Tanggal 17 sudah lewat tanggal. Udah, kalau salah satunya nggak cocok langsung salah, berarti bukan minasang. Terus Niku juga nggak bisa Niku hari apa tadi yang selain Yasai ya, hari Sabtu bisa, cuman nggak ketemu dengan Niku kan, nggak bisa juga. Jadi jawabannya nomor 2 minasang. Hai, gitu ya. Jadi ini agak sedikit butuh kesabaran minasang, ketelitian angka ya. Apalagi ini sebenarnya jawabannya kan agak ya gampang-gampang susah gitu. Jadi harus benar-benar dilihat pertanyaannya apa, ya benda-bendanya apa saja yang ditanya gitu ya. Kemudian silakan dicocokkan dengan irasutoknya ya, atau ilustrasinya minasang, atau ini semacam selebarannya lah gitu ya, infonya gitu kan. Hai, jadi nggak susah dan nggak gampang. Jadi kadang-kadang kurang teliti jadinya salah gitu ya. Padahal jawabannya ada di situ sebenarnya, angka-angkanya kan pasti ya kalau angka-angka. Cuman kadang-kadang butuh sedikit logika lah ya, seperti tanggal 13 kan masih masuk kategori murah untuk ini si Toyota Peppa gitu kan. Hai, kurang lebih begitu ya untuk soal terakhirnya, biasanya terakhir sih. Jadi harus fokus gitu ya, dan hati-hati mengerjakan yang model beginian. Hai. Oke, minasang, itu contoh soal dokai untuk JLPTN 5 ya, kurang lebih bentuknya seperti itu. Silahkan dipelajari gitu ya untuk yang membutuhkan atau adik-adik yang mengambil JLPTN 5. Hai, oke.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk minasang, untuk adik-adik yang mau ngambil JLPTN 5, terutama untuk pelajaran dokainya. Jadi minimal sebelum ujian sudah ada gambaran ya, bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Cara menjawabnya ya tadi saya sudah berikan sedikit tips gitu ya. Kadang-kadang dokai ini beda orang, beda cara, karena yang mana yang dia suka sebenarnya caranya gitu ya. Sah-sah saja, tidak ada yang salah. Selagi nyaman bagi dia ya silakan gunakan cara yang seperti itu. Tidak ada yang dipaksa dengan, tapi memang ada garis-garis besar caranya ya, adalah misalnya tadi baca soalnya dulu gitu ya, baru kemudian kalau yang teks pendek mungkin dibaca semuanya dulu nggak masalah sih ya kalau yang teks pendek, tapi yang soal teks panjang tadi yang seperti di garis bawahi tadi itu mungkin langsung dibaca soal dulu, dan kata yang di garis bawah itu yang ditanya apanya gitu ya, mungkin akan lebih baik ya, lebih efisiensi waktu. Oke minasan, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Arigatou gozaimasu sudah menyaksikan Nippon Times selalu. Ya, mudah-mudahan apapun ujian yang minasang ambil bisa lulus atau lolos yang sesuai minasang harapkan. Hai, otsukare sama desu. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai, sayonara.